Puji Tuhan, saudara diberkati oleh praise and worship today. Praise the Lord. I love the songs that we sing. Amazing grace. Kita yang sudah hilang tapi Tuhan yang come down to find us. We're gonna go into the word of the Lord. If you don't know me, my name is Debbie. Sorry, I had in mind that I'm gonna use mostly Indonesian, tapi pas naik ke sini kok kayaknya Inggris terus. But thank you, Pastor Jerry, for the opportunity and the privilege for that you've given so that we can all share the word of God. Okay, are we ready? Kalau ready boleh senyum nggak? Kiri kanan dulu, kasih senyum yang terbaik, ya, supaya saya juga nggak terlalu nervous. Okay. Wonderful. I need to start my timer. Okay, there we go. Okay, kita akan mulai firman Tuhan. Kita akan mulai dengan membaca ratapan 3, 16 sampai 33. So just a little bit of context. Kitab ratapan ini meratapi jatuhnya Yerusalem. Mereka baru saja diserang Babel dan diserangnya itu dihabisinya tuh sehabis-habisnya. Jadi mereka yang dulu kayak glorified city, terus ketika diserang sama Babel, they become nothing. So I'm gonna read. Memang agak banyak ya firman Tuhannya hari ini, maksudnya bacaan ayatnya, but bear with me and I hope kita semua akan diberkati, saya yakin dan percaya itu. Oke, saya akan membaca bahasa Indonesia. Oh, ini terima kasih ya Joshua yang tadi saxophone. Hari ini saya sharing tapi lupa bawa Bible, so I took his. Oke, kita akan baca. Saya akan mulai dari ayat 16 sampai 33. Saudara-saudara, mari kita menyimak firman Tuhan. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. So, the title, judul dari sharing saya hari ini, I've called it Check the Facts. Ya, jadi firman yang barusan kita baca itu kan kita mulai dari ayat 3, tapi pasal 3. Tapi pasal 1 dan pasal 2-nya itu penuh dengan ratapan. Karena mereka betul-betul habis-habisan. And they were crying out, mungkin kayak complain dan asking God where it is. Karena
It was that desperate their situation sampai mereka bisa ratapan ini betul-betul meratapi. Now, I've called this check the facts karena sudah berapa bulan ini YouTube algorithm saya itu investigative journalism, ya. Itu Sisil sudah ketawa di belakang. Bagaimana jadi investigative journalism banyak sekali sekarang di YouTube di mana-mana. Bagaimana media itu katanya bisa dikontrol oleh pemerintah, media itu bisa dipakai oleh orang yang punya power, bisa dipakai oleh orang yang punya uang untuk dimanipulate the information yang come out itu sampai bisa juga ada yang jadinya dipenjarakan atau jadikan kambing hitam padahal mereka nggak bersalah. Pokoknya banyak sekali. Dan pas saya nonton YouTube itu selalu presenternya, hostnya selalu bilang, remember to check the facts. Ya, ingat untuk kita harus cek faktanya, kita harus cek kebenarannya. Karena sometimes rumor-rumor atau asumsi-asumsi orang atau the truth without context atau umpama orang yang sudah nggak suka sama orang lain and then they tell their stories and everything like that. Pokoknya distractions and circumstances sometimes can get so loud that the facts and the truth become questionable. Sometimes they can get so loud sampai kita tidak tahu yang mana benar dan yang mana orang pakai for their own gain. Penulis kitab Ratapan, saking terpuruknya keadaan Yerusalem saat itu, sampai-sampai di ayat 18 tadi yang kita sudah baca, itu berkata, "So I say, my strength has perished, and so has my hope and expectation from the Lord." Saking mereka terpuruknya sampai Alkitab mengatakan sangkaku hilanglah lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Harapan dan ekspektasi penulis Ratapan ini kepada Tuhan itu sudah hilang. I don't know bagaimana mendesak atau bagaimana buruk keadaan mereka sampai mereka bisa hilang itu harapan mereka kepada Tuhan. I can't imagine what they're going through. Tapi, waktu kita kembali ke ayat 21, kalau boleh kasih muncul di slide lagi ayat 21. Ayat 21 berkata, "But this I call to mind, therefore I have hope." Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dan setelah ayat ini, setelah ayat 21, penulis kitab Ratapan itu list all the things about God yang dia tahu tentang Tuhan. He listed. Dia bilang tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. The Lord is my portion and my inheritance. The Lord is good to those who wait on Him. Dan seterusnya. Penulis Ratapan, dia list all the facts about God's goodness and mercy. Mungkin keadaan kita sekarang, mungkin masalah yang kita hadapi sekarang, itu berat, itu menyakitkan, bahkan mungkin mendesak. Tapi mari, kita mau cek the facts yang kekal. Cek the facts yang eternal. The fact that you are a child of God. The fact that last week kita celebrate Good Friday, we celebrate Resurrection Sunday. The fact that the stone has been rolled away. The fact that salvation is already given. The fact that victory is already held. What does that mean? Berarti itu firman Tuhan sudah punya kita. Janji-janji Tuhan itu already yours. Apa yang ada di Alkitab itu semua sudah punya kita. What we need to do is we need to activate it.
read the Bible from front to back a million times. Tapi kalau kita tidak live according to what the facts are, we will get nowhere. It's gonna stay a promise. Padahal Tuhan bilang ini is already available for you. Waktu kita dapat debit card atau credit card yang baru, debit card dan credit card baru itu it's got a number, ada nomor yang uniquely ours. Nggak mungkin ada debit card atau credit card yang sama nomornya dengan credit card lain. Dan juga di kartu itu ada nama kita sudah. It is unmistakably ours. Tapi kalau kita tidak activate that card, berapapun saldo yang ada, even if we have unlimited funds, we can't use it. Karena we don't activate it. You have your name on it, you have the number that's uniquely yours, but you can't use it because you don't activate it. Seperti lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. The word of God is full of blessing and promises, beautiful blessings for all of us. Janji Tuhan. Apa tema kita pada tahun ini? Apa saudara-saudara? Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan hidupnya kepadanya. Itu salah satu janji Tuhan untuk kita. The Bible is full of promises, the Bible is full of blessings, the Bible is full of assurance. And they are all yes and amen. Dan the Bible juga itu transform us. The Bible, the Word of God, itu mengubahkan kita. It has instructions on how we are to see, how we are to listen, how we are to think, to love, to interact, to live, dan sebagainya. Dan semua yang ada di sini, di buku ini, di Alkitab ini, it will always lead us to life. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3, 16 sampai 17, Alkitab berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, a lot of times, diubahkan itu tidak nyaman. Diubahkan itu tidak enak. Diubahkan itu sakit. Ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan trials yang berat, mungkin kita gampang untuk lengah, kita gampang untuk jatuh, kita gampang untuk bersungut-sungut. Dan kita gampang untuk mengasihani diri kita. Apalagi kalau masalahnya bertubi-tubi. Baru selesai satu, sudah ada lagi masalah lain. Atau belum selesai masalah ini, ada lagi masalah lain. Ya. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang begitu banyak dan begitu bertubi-tubi, kita sering gampang masuk dalam mengasihani diri kita sendiri. Sorry, I lost it. Oke. Ketika kita membiarkan keadaan kita atau asumsi kita sendiri, apakah itu terhadap orang lain, terhadap masalah, ketika kita membiarkan itu semua consume kita, kita akan miss apa yang sebenarnya Tuhan trying to show us. Kita akan miss what God is actually trying to teach us. I have one small example. The one single most popular trait or action yang associated dengan orang-orang Kristen itu kira-kira apa? Itu forgiveness.
Kalau orang pikir orang Kristen itu pasti forgiving. Orang Kristen itu pasti forgiving, ya. Itu I think paling lah itu, paling dipakai itu. Orang Kristen pasti forgiving. Tapi sampai sekarang pun masih banyak yang bisa pindah konsel mungkin, pindah FOG, bukan di sini ya, pindah konsel atau pindah gereja sekalian karena sakit hati, ya, karena tersinggung, karena musuhan. Not kotomi apparently ya, puji Tuhan. Nah, one small example. One time I got heartbroken. One time I got heartbroken, I felt humiliated, dianggap enteng. Pokoknya I had a moment, ya kan? Nangislah dan sebagainya ya. Nah, I was frustrated karena satu, sakit hati, ya. Satu, saya sakit hati. Yang kedua, I know that I have to forgive. Jadi tambah jengkel gitu, maksudnya tambah frustrated. Jadi karena begitu, argue dong sama Tuhan. Tuhan, itu orang sengaja, itu orang gini, itu orang gitu, itu orang gini. Nah, when I was at that point, kan udah nangis. Sambil arguing gitu, I was given a very, very, very gentle reminder. Dia bilang, you know, God loves you as much as God loves that person. Okay? God loves you as much as God loves that person. Tapi Tuhan, itu orang selfish. Itu orang gini, itu orang gitu, itu orang gini. Saya kasih Tuhan laundry list yang lebih banyak lagi. Yang mungkin udah nggak ada hubungannya dengan what happened, saya tambah aja. Tuhan, itu orang gini. But it's like God is saying, it doesn't matter. In the same way that it doesn't matter with my flaws and with my shortcomings. Karena ketika kita mengasihani diri kita sendiri, kita cuma lihat kesalahan orang lain. Kita lupa kalau kita sendiri itu sama sebenarnya. Kita lupa kita sendiri itu full of shortcomings. Kita lupa kita juga itu full of full of flaws. Dalam Roma 5 ayat 8. But God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Kalau memang orang itu salah, kan lagi mengasihani diri nih. Jadi semuanya judgment-nya everything clouded. Jadi kalau memang itu orang salah, Tuhan juga pasti akan ajar itu orang. In God's time and in His love, pasti juga mungkin gak enak ketika orang itu menghadapi the change. Tapi kapan dan bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kapan dan bagaimana itu tentang orang itu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga karena Tuhan sayang juga itu orang. Tuhan juga akan membawa orang itu dalam to see. And Tuhan yang akan membimbing orang itu ke jalan yang benar. Karena setiap kali kita melakukan kesalahan, Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Ketika kita tidak fokus dengan masalah kita. Ketika kita tidak fokus dengan sakit hati kita. But God had to deal with me. God had to deal with me. God had to deal with my pride. And now when I struggled with this, it was really hard for me to forgive. I didn't know that I had that much pride in me. Tapi ketika saya struggle with the forgiveness, Tuhan tidak membiarkan saya struggle sendiri. Tuhan tidak bilang, you go figure it out, when you're done you can come to me. No.
Tuhan bilang, come to me and He will help you to go through it. He will help you to get that forgiveness, to give that forgiveness. Contoh ini mungkin terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin saya tidak mengerti betapa sakit, betapa mendesak, betapa beratnya situasi yang sedang saudara hadapi. Apakah itu masalah keluarga, apakah itu financial, apakah itu sakit, apakah itu grief, apakah itu trauma, mungkin visa, mungkin pekerjaan, mungkin tempat tinggal, apapun itu. And maybe I will never understand. Tapi percayalah bahwa semua yang kita hadapi itu ada purpose-nya. Semua yang kita hadapi itu ada purpose-nya. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus 1:6-7. In this you rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold, which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in your praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Jangan sampai we get so consumed dengan betapa beratnya keadaan kita, atau betapa beratnya dunia ini, atau betapa jahatnya dunia ini, atau kita mengasihani diri kita sendiri, sampai kita miss perubahan yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita. Karena kita harus ingat, Tuhan mati dan bangkit untuk kita bukan supaya kita hidup, bukan supaya kita tinggal dalam kepahitan, supaya kita tinggal dalam ketakutan, dalam kesedihan. No. Yohanes 10 berkata bahwa I come that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. So is it going to be easier? No. It's not gonna be easier. Tapi dalam Yohanes 16:33, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. Ketika kita sedang menghadapi masalah, don't forget the facts. Karena ini adalah kebenaran. Kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan. There is so many information out there. But this one never changes. This one never changes. Know that we are a child of God. Yes, it's good. Maybe it's gonna get harder, but our God has defeated the world. And everything, semuanya, apapun yang akan kita hadapi, whether we are up high, whether we are down low, I hope we remember, we keep checking the facts, we keep listing the facts, and we know the facts of how loving, how magnificent, how powerful, how present, how good our God is, how good our Father is. Jangan biarkan masalah menutupi mata kita akan kebaikan Tuhan.
Saya mengundang pemain musik. I have told you these things, so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. He has overcome the world because He loves us. He came down to die for us, to rise for us, to prepare a place for us. The amazing grace that we have received, I hope we keep that in our hearts. I hope we keep that in our minds. I hope that is in front of our feelings. I hope the truth is always in front of us, always in us, always surrounding us. I hope that when we walk with confidence, not in our ability, not in our knowledge, not in our experience, not because we are rich, not because we have done this before, not because we know we can, not because we think we have the skills or we have the networking skills. No. But we want to walk in confidence because the God that we pray to, the God that we serve, mungkin kita cuma berdoa ketika kita makan. But that God, the God who we pray for, the God who we pray to, the God we sing to, the God we serve, He is the creator of life. He is the creator of heavens and earth. He is an amazing God. And in all His glory, in all His magnificence, in all His majesty, He came so that we can have a relationship with Him. He came so that we can have a life, not just here, but after. It's not gonna get easy. It's not gonna get easier. No. But know your facts. Know your facts. You can read in Hebrews how every person in the Bible, bagaimana Tuhan meng-deliver mereka, bagaimana Tuhan deliver them with no social media, with no internet, with nothing but Him. That's how wonderful our God is. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Lord, we thank you for your unending love for us, Tuhan. We thank you, Tuhan, karena Engkau berjanji, Tuhan, you will never leave us, you will never forsake us. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, because your word is for us, Lord. Kami bersyukur
bersyukur Tuhan. Because your word never changes. Because you never change, Lord. We praise you Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami boleh ada itu karena your grace, karena your mercy, karena your faithfulness, Lord. Lord, we are standing on your faithfulness, Jesus. Thank you, Lord. Tuhan, Engkau yang melihat keadaan kehidupan setiap kami, Tuhan. Bapa, Engkau yang menilik, Engkau yang melihat, Engkau yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Lord, our strength is in you, Tuhan. Our joy is in you, Tuhan Yesus. Our future is in you, Lord Jesus. Help us, Lord. Help us, Lord, to walk in confidence di dalam Engkau, Tuhan. Help us, Lord, to walk knowing our identity is in you, knowing that we are your children, Lord, knowing, Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan memegang tangan kami, Tuhan. Engkau sedang memegang tangan kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Bapa, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan, yang kami tahu, Tuhan, Engkau, you are for us. Yang kami tahu, Tuhan, Engkau yang akan membentuk kami, Tuhan. Engkau yang akan memakai kami, Tuhan, according to your purpose, according to your will, Tuhan. Maybe we don't see it right now, Tuhan. Maybe it feels heavy right now, Tuhan Yesus. Tapi kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang menanggung beban kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. So, Lord Jesus, we want to keep praising you, Lord. We want to keep lifting your name. We want to keep shouting your praise, Jesus. We want to keep honoring your name, Lord. We pray, Tuhan, kami mohon, Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. We surrender this in your name.